Oke, kita mulai aja ya. Jadi baca laporan keuangan itu penting banget bagi investasi saham mau jangka pendek maupun jangka panjang. Kenapa jangka pendek juga perlu? Nanti kita akan lihat ya kenapa penting. Jadi beli saham itu sebenarnya beli aset perusahaan. Jadi bukan sekedar beli angka-angka yang ada di ticker ya, ticker atau angka-angka yang biasa kita lihat di aplikasi trading. Jadi sebenarnya kita beli saham, kita harus tanam di otak kita, beli saham sama dengan beli aset perusahaan. Nah, asetnya isinya apa aja? Nah, ini isi aset perusahaan itu ada uang kas, piutang usaha, stok atau persediaan ya bahasa Indonesia yang sederhananya stok, pabrik, mesin, lahan, merek, anak usaha, kendaraan, utang, dan lain-lain. Ini yang kita dapatkan, isi. Jadi kita beli saham sama dengan kita dapatin ini semua nih, uang kas, pabrik, mesin, dan lain-lainnya. Jadi bukan sekedar angka doang. Kalau kita beli emas kan kita beli angka, beli nilai. Misal kita beli emas 1 kilo dapat nilai sekian. Tapi kalau kita beli saham, kita dapat ini semua. Ini yang harus kita tanamkan di pikiran kita ya, mindset kita. Selanjutnya, aset perusahaan yang dibeli dengan utang bukan milik investor, tapi milik si pemberi utang. Jadi modal perusahaan itu ada terdiri dari dua, yaitu modal dari utang dan modal dari uh, orang yang invest. Nah, ini asal modal aset ada dua, modal dari utang, dia masuk ke liabilitas. Di akuntansi ada kolom liabilitas ya. Modal dari investor. Jadi secara tidak langsung perusahaan itu dimiliki dua pihak, pemberi utang dan investor. Jadi perusahaan itu milik dua pihak ya, si pemberi utang dan investor. Kalau pemberi utang masuknya di liabilitas, investor masuknya di ekuitas. Jadi kalau kita beli saham sebenarnya kita beli di ekuitasnya, bukan beli di total asetnya, tapi di ekuitasnya. Nah, ini jadi kita lanjut lagi. Oh, ada yang gabung lagi. Halo, Ebit. Di kita langsung ya, lanjut lagi. Jika perusahaan bubar, nah, kalau perusahaan bubar atau bangkrut atau mereka ingin membubarkan diri, si pemberi utang yang mendapatkan pengembalian terlebih dahulu, investor yang masuk ke ekuitas itu belakangan. Jadi utang-utangnya dibayar dulu semua, investor dapatnya belakangan. Jadi asetnya semua dijual, uangnya diberikan kepada pemberi utang, terakhir investor sisanya. Sampai sini paham ya? Jadi modal perusahaan itu ada dua. Nah, jadi ada rumus aset dan modal. Jadi total aset, jadi kita beli perusahaan bukan beli total asetnya, tapi kita beli ekuitasnya. Kalau liabilitasnya itu milik si pemberi utang. Jadi misalnya ada rumus sederhananya begini, total aset 140 juta itu gabungan dari total liabilitas dan total ekuitas. Ini contohnya di bawah ya, 140 gabungan dari 40 sama 100 juta. Ya, ini ekuitas milik investor, 40 juta milik yang si pemberi utang. Jadi perusahaan, aku sekali lagi ulang lagi, perusahaan itu terdiri dari dua pemberi, pemberi utang dan pemberi invest gitu. Sampai sini paham ya? Lanjut aja biar cepet. Nah, contoh soal nih, aku akan kasih kalian kuis yang sederhana ya. Total aset 100 juta, modal liabilitas 30 juta, maka modal ekuitasnya berapa, teman-teman? 70. Bentar. Jadi udah mulai ngerti ya sekarang ya. Jadi perusahaan itu ada dua pihak yang memberikan, pemberi utang dan pemberi injeksi duit siap hilang lah istilahnya. Jadi dia masuk ke ekuitas. Investor saham hanya memiliki nilai ekuitasnya saja yaitu 70 juta. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, misalnya total asetnya 100 juta, modal utang atau modal liabilitasnya 100 juta, maka modal ekuitasnya Kosong. Des, ya benar. Jadi jika perusahaan bubar, maka investor mendapat Kosong. ya ada nggak perusahaan di Bursa Efek Indonesia itu yang ekuitasnya kosong? Banyak, Pak. Banyak. Bahkan ada yang minus. Iya. Jadi sebenarnya
Kalau kita beli saham yang ekuitasnya nol atau minus, itu kita ibaratnya beli benda yang nilainya nol. Masih mending lah kalau kita belinya yang ekuitasnya 70 juta lah ya, 70 juta kita masih ada dapat ekuitasnya. Tapi kalau kita beli yang ekuitasnya nol atau minus, kita nggak dapat apa-apa sebenarnya. Jadi kita keluar uang, tapi kita nggak dapat apa-apa. Ibaratnya kita nyumbang ke penjual lembar saham sebelumnya. Jadi diperhatikan di sini, hati-hati ya ekuitasnya. Kalian harus cek ekuitasnya apakah nol atau minus atau ada sejumlah uang. Gitu. Oke, saham ada dua nilai. Nah, ini yang kita lihat biasanya di ticker ya, atau di order book. Nilai pasar yang kita bisa lihat di order book, tapi nilai ekuitas kita lihatnya di laporan keuangan. Nah, kita kan akan membandingkan ya, ekuitas dengan nilai yang di pasar. Tapi kan di laporan keuangan nilainya ini jumlahnya rupiah, ini ya triliunan ya. Gimana sih cara menyamakan triliunan ke eh, nilai pasar di sahamnya kan? Bagaimana caranya gitu kan? Nilai ekuitas itu aset dikurangi utang atau aset dikurangi liabilitas jadi ketemu ekuitas. Nah, caranya begini nih. Tapi sebelum itu, sebelum masuk caranya, kita akan eh, belajar tentang salah harga atau kemurahan atau wajar atau kemahalan. Jadi kalau misal nilai pasarnya 400 ya, terus nilai ekuitasnya 800, nilai ekuitasnya lebih tinggi, sementara di pasar cuma 400, artinya salah harga atau kemurahan secara valuasi. Lalu, sebentar ya, aku mau unmute dulu. Siapa yang agak berisik? Nah, ini dia. Yang berisik aku mute dulu ya. Oke, baik lagi. Jadi kalau nilai pasar dengan nilai ekuitasnya sama, itu harganya wajar. Artinya PVB-nya satu. Tapi aku akan belum bahas PVB ya. Aku bahas soal wajar, mahal, atau murah. Lalu kalau misalnya nilai pasar yang 400, nilai ekuitasnya 100, ini kemahalan. Kan aset atau ekuitasnya itu nilainya hanya 100, kok di pasar 400 itu kemahalan. Jangan sampai kita beli yang saham itu harganya kemahalan. Nah, cara mengubah yang ekuitas ini, yang 20 triliun ini menjadi nilai harga saham per lembar, caranya begini. Ini cara menghitung ekuitas per lembar ya. Jadi, caranya jumlah ekuitas dibagi jumlah lembar saham beredar. Nah, ini contohnya nih. Kita bisa lihat. Nah, ini kita lihatnya di laporan keuangan ya. Jadi di laporan keuangan ini ada jumlah lembar saham beredar di yang lingkaran merah atas, kotak merah atas ya. 15 miliar ya, 15 miliar lembar saham. Sementara total ekuitasnya 19 triliun. Jadi tinggal dibagi aja total ekuitas dibagi jumlah lembar bersaham ya. 19 triliun dibagi 19 miliar, jadi per lembar sahamnya ini ketemu nih. 1.251. Lalu kita bandingkan dengan harga pasar. Apakah ketinggian atau kemurahan? Jadi misalnya di harga pasarnya 500, berarti harga saham sedang murah. Tapi kalau misalnya di harga pasarnya 3.000 atau 4.000, berarti harga sahamnya kemahalan. Menurut kalian simple nggak seperti ini? Simple lah ya. Simple masih. Nah, sampai sini mengerti ya. Jadi kalian mau cari lembar sahamnya di laporan keuangan di bagian ekuitas ini. Oke. Ini udah mengerti, kita lewat aja. Nah, ini alasan kenapa kita membaca laporan keuangan itu harus dilakukan. Kalau kita nggak baca, kita mungkin bisa masuk saham-saham yang mungkin bisnisnya bagus ya. Mungkin bisnisnya bagus, laporan keuangannya bagus, tapi harganya kemahalan. Nah, kebanyakan trader-trader jangka pendek yang nggak baca laporan keuangan nyangkutnya di situ. Karena mereka beli di harga yang ketinggian, lebih tinggi dibanding harga ekuitas per lembarnya. Ini ekuitas per lembar ini biasanya disebut dengan nilai buku atau price book. Nah, jadi jangan sampai kita beli saham yang harganya ketinggian lebih tinggi dibanding nilai ekuitasnya. Oke,
Cara download laporan keuangan kalian bisa lihat di idx.co.id atau website official perusahaan. Jadi kalian bisa download ya. Nah, ini jadwal publish laporan keuangan itu kuartal 1 biasanya di 30 April ya. 30 Maret kalau apa 30 April, kuartal 1 30 April, kuartal 2 31 Juli, kuartal 3 31 Oktober, kuartal 4 31 Maret di tahun kedepannya lagi. Jadi ini mereka bisa telat 1 bulan atau pas, atau mungkin lebih dulu. Tapi patokannya ini sih jadwal publishnya. Next, nah audited. Laporan keuangan kuartal 1, 2, 3 itu biasanya tidak diaudit dan memang tidak diaudit ya. Kuartal 4 baru mereka audit. Nah, mereka auditnya itu di ini ya, perusahaan publik ya. Apa namanya ya? Auditor lebih tepatnya, auditor publik. Nah, terus opini auditor pun juga ada. Jadi setelah mereka audit kuartal 4 ini, mereka kasih opini. Di laporan keuangannya mereka kasih opini, ada opini wajar tanpa pengecualian. Ini yang paling bagus ya, opini wajar tanpa pengecualian. Terus yang agak lumayan bagus, berkurang dikit ya, opini wajar dengan pengecualian. Terus laporan keuangan yang buruk, opini tidak wajar. Yang lebih parah, opini tidak menyatakan pendapat. Itu parah banget. Jadi ada 4 tipikal. Ya, Ebit mau tanya mungkin? Bukannya kalau auditornya itu ditunjuk oleh perusahaan itu sendiri ya kok? Iya, Jadi betul. independen nggak sih kok opininya? Selama ini sih harusnya independen karena auditor itu takut kehilangan izin. Oh iya, Gitu. iya. Ya, jadi kalau misalnya izin mereka dicabut, mereka udah nggak ada pendapatan. Harusnya mereka Oh, takut ya. Tapi aku akan kasih lihat satu contoh. Ada laporan keuangan yang sampai mereka itu opininya tidak menyatakan pendapat. Nanti aku kasih lihat. Nah, ini contohnya ya. Opini wajar tanpa pengecualian yang sebelah kiri. Jadi yang PT Salim Infomas, menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menjanjikan secara wajar. Nah, ini yang laporan keuangannya benar. Tidak direkayasa. Yang sebelah kanan ini nih sampai parah nih. Opini tidak menyatakan pendapat. Itu parah banget. Karena signifikansi dari hal-hal yang tidak dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak menyatakan pendapat. Kami tidak memperoleh bukti audit. Nah, jadi auditor itu mereka itu takut izinnya dicabut. Jadi mereka akan menyatakan opini seperti yang 4 opini ini nih. Pasti mereka akan opininya 99% lumayan jujur. Misalnya laporan keuangan yang ngaco, mereka nyatakan opini. Ada opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, opini tidak menyatakan pendapat. Nah, opininya kalian hanya bisa lihat di kuartal 4 atau di akhir tahun ya, di kuartal 4 punya. 1 dan 3 tidak ada. Gitu. Oke. Nah, kita mulai masuk ke bagian ada yang nanya lagi. Itu lihatnya di mana kok? Maksudnya di download laporan keuangan ada tulisan opini itu ya? Ya, betul. Di laporan keuangannya di lembar-lembar halaman lumayan depan itu ada opininya. Hanya di kuartal 4 ya, kalau 1 2 3 nggak ada. Oke. Oke. Next. Nah, ini kita akan ngomongin soal laporan keuangan ya, bagian-bagiannya. Jadi ada 4 bagian utama dari laporan keuangan. Yang pertama itu kita biasanya lihat tipe laporan posisi keuangan. Itu next di halaman-halaman berikutnya ada laporan laba rugi. Berikutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, tadi kan kita ngomongin sebenarnya beli saham sama dengan beli ekuitas kan. Nah, makanya ini ekuitas jadi ada laporannya sendiri nih. Kenapa ekuitasnya berkurang, kenapa ekuitasnya bertambah, ini bisa dilihat di laporan perubahan ekuitas. Jadi ekuitas itu memakan porsi penting ya, karena kita beli ekuitas sebenarnya kalau kita beli saham. Nah, selanjutnya laporan arus kas. Nah, kita bedah dikit-dikit ya, ini akuntansi sebenarnya sih. Kalau kita belajar akuntansi waktu sekolah, ini mungkin jadi
hal yang mudah. Tapi kan kita nggak kecil kan dulu kan nggak ngerti ya ini buat apa gitu. Tapi sekarang kita akan belajar ulang. Jadi laporan posisi keuangan ya yang nomor 1 ini menunjukkan satu posisi utang atau modal. Bentar ya, ada noise. Mau matiin noise. Halo, suara saya masuk? Masuk tapi Oh. agak kecil. Oke, noise-nya udah hilang Masuk, sekarang. Ya. Oke, ini jadi ada dua bagian ya, aset dan modal. Ini ada yang masuk lagi, Rudi Wijaya. Oke, jadi ada bagian aset, ada bagian modal. Nah, kita akan bahas bagian aset. Aset itu terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu artinya aset yang mudah dijual secara cepat. Bisa barang stok atau investasi dan lain-lain. Pokoknya semuanya lancar, mudah dijual. Sementara aset tidak lancar itu sulit dijual seperti mesin, properti, kendaraan, dan lain-lain. Jadi aset ada dua bagian ya totalnya. Jadi nilai aset sama dengan nilai modal, sama. Biasanya kalau zaman dulu mungkin bahasanya neraca ya. Tapi di laporan keuangan terbaru sebutannya posisi keuangan. Nah, di bagian modal ini ada bagian liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Jadi ini modal dari utang, ini modal dari investor. Liabilitas jangka pendek itu di bawah 1 tahun, sementara jangka panjang itu di atas 1 tahun. Oke ya, kalau misalnya nggak ngerti, kalian bisa tanya gitu. Nah, ini rumus aset dan modal tadi kalian udah lihat ya, yang aku jelasin sebelumnya. Jadi ada aset sama dengan modal. Nilainya sebenarnya sama, jadi total aset sama dengan total liabilitas ditambah total ekuitas. 140 sama dengan 40 tambah 100. Jadi ekuitas milik investor, sementara liabilitas milik pemberi utang. Nah, ini aset. Aset itu tentang harta benda ya, berupa apa. Jadi ada mungkin pabrik, ada mesin, ada uang cash. Sementara liabilitas dan ekuitas artinya uangnya dari mana? Dari bank, dari investor. Jadi itu peran yang berbeda. Jadi makanya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi modal dari liabilitas dan ekuitas dibenjelanjakan menjadi aset apa saja. Jadi pengertiannya begitu. Bingung atau ngerti gak nih, teman-teman? Ada yang bingung mungkin? Soal aset liabilitas ekuitas? Ya boleh tanya tuh. Untuk liabilitas jangka pendek yang 1 tahun itu 1 tahun berjalan atau 1 tahun dimulai dari terbitnya laporan per kuartal, Pak? Itu 1 tahun berjalan. Jadi dari Januari jalan sampai posisi terakhir. Oke. Oke ya. Nah, jadi ngerti ya posisi aset, liabilitas, ekuitas ya. Jadi kalau bingung kalian tanya aja. Jadi yang bagian aset ini berupa harta yang sudah dibeli, sementara bagian modal ini uangnya dari mana aja? Dari bank kah? Dari investor kah? Jadi ini fungsi yang berbeda tapi nilainya sama. Gitu. Kalau misal ada nilai yang berbeda, berarti akuntannya salah ngisi gitu. Oke, kita next ke bagian laporan posisi keuangan ya. Jadi ini tujuan melihat posisi keuangan agar kita bisa melihat posisi utangnya lebih kecil dari aset lancar atau enggak nih. Ini contoh ya. Aset lancar harus menutupi liabilitas jangka pendek atau utang di bawah 1 tahun. Ini yang harus kita lihat ya. Aset lancar kenapa harus menutupi liabilitas jangka pendek? Karena utang jangka pendek itu harus segera dibayar. Nah, yang harus segera dibayar memang harus ditutupi oleh aset lancar. Lebih tepatnya uang cash. Tapi kan uang cash kalau misalnya nggak cukup, ada aset lancar lainnya, misalnya piutang usaha,
atau stok barang yang ingin dijual dalam 1 bulan berikutnya. Jadi campuran yang paling lancar itu yaitu stok barang jadi ya yang pengen dijual dalam 1 bulan berikutnya, atau piutang usaha, uang cash, atau piutang usaha yang utang pembeli lah ya, utang pembeli yang akan dibayarkan gitu. Macam-macam asetnya, atau aset investasi, misalnya perusahaan investasi di saham, mereka tinggal jual asetnya langsung jadi cair gitu. Jadi aset lancar harus lebih besar dibanding utang jangka pendek ya, liabilitas jangka pendek. Nomor 2-nya, ekuitas harus lebih tinggi daripada liabilitas. Kenapa? Karena kalau misalnya liabilitasnya lebih besar daripada ekuitas, artinya modal utangnya lebih besar. Nanti akan membebani ekuitasnya. Jadi akan ada bayar bunga yang tinggi segala macam. Jadi jangan. Lebih baik ekuitas yang lebih besar dibanding liabilitas. Minimal sama lah ya. Misalnya utangnya 50, ekuitasnya 50. Tapi lebih baik ekuitasnya lebih banyak. Gitu. Kalau liabilitasnya lebih banyak, ini jadi beban. Beban di bunga. Kalau ada tanya, boleh ya? Ya, ada yang mau tanya? Aset saham termasuk lancar atau enggak kok? Yang jangka panjang atau jangka pendek? Yang aset saham. Kalau aset saham itu lancar ya, karena kita bisa beli hari ini, jualnya besok, atau beli jam 10 pagi, jualnya jam 5 sore gitu. Itu aset lancar. Tapi kan kalau perusahaan itu kan beli asetnya dalam kuantiti banyak ya, itu bisa langsung kejual semua. Bisa, kalau misalnya transaksi hari itu mencukupi. Gitu. Oke, thank you. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Dari Han Lifung ya? Ya, Ibu Han Lifung mau bertanya apa? Mungkin suaranya belum ya. Suaranya nggak kedengeran. Bro Agus deh ya. Bro Agus juga pengen nanya tuh kayaknya. Bro Agus mau tanya apa? Enggak, Pak. Tadi kepencet, Pak. Sorry, Pak. Oke. Yang lain gimana? Langsung ngomong aja. Ebit ya, Ebit. Iya. Toh kalau Pak, kalau kita mau lihat bunga bank itu berapa di mana ya posisinya? Soalnya kalau biasanya ada cuman liabilitas jangka pendek. Maksud saya besaran bunganya kelihatan nggak di posisi laporan keuangan? Oh, kalau besaran bunganya nggak kelihatan di posisi laporan keuangan. Jadi posisi laporan keuangan. Posisi keuangan itu hanya menunjukkan posisi utang aja. Bunganya Oh, lihat di modal mana? kok. Bunganya Oh, lihat di apa tuh? maksudnya yang liabilitas jangka pendek itu belum dihitung bunganya kok ya? Itu total sama bunganya juga. Oh ya, terima kasih kok. Jadi lihatnya nanti bisa lihat di ini. Nanti lihat bunga itunya bisa di arus kas. Kelihatan semua tuh bebannya berapa. Oh ya. Oke. Eh, Ibu Hanifung kepencet juga kali ya. Soalnya nggak ada suaranya. Kita next lanjut ya. Nah, ini laporan laba rugi. Paling gampang bacanya dibanding laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi hanya melihat omset, melihat laba bersih. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak detail, kita kelewatan hal yang penting juga. Jadi omset atau pendapatan menggambarkan permintaan pembeli. Idealnya harus naik dibanding tahun lalu. Idealnya ya, biar harga saham bisa naik, kita harus memilih saham yang omsetnya naik dibanding tahun lalu. Minimal 10%. Gitu. Nah, kalau udah 10% naik itu udah pasti harga sahamnya naik. Apalagi kalau misalnya omsetnya naik 20%, itu udah yakin pasti fix terbang. Kalau omsetnya naik 20%. Laba kotor menggambarkan laba asli operasional bisnis. Jadi bukan laba bersih ya. Jadi ada laba kotor, ada laba bersih. Nah, laba kotor itu sebenarnya itulah yang menggambarkan bisnis mereka
labanya naik atau enggak. Kalau laba bersih itu udah campuran dari pendapatan lain. Laba bersih itu gabungan dari pendapatan lain, pendapatan jual aset, dan lain-lain. Jadi, kalau mau lihat laba yang sebenarnya dari bisnis mereka, ya kita lihatnya di laba kotor. Apakah mereka bertumbuh atau enggak, gitu. Ada pertanyaan soal laba dan omset? Gampang lah ya, soal omset dan laba. Jadi, ada 3 komponen penting, omset, atau pendapatan, laba kotor, dan laba bersih. Kalau mau lihat laba sesungguhnya dari perusahaan, lihat di laba kotornya. Tapi kalau kita mau lihat gabungan pendapatan yang lain-lain, ya lihat di laba bersih. Laba bersih itu penting karena bisa menambahkan nilai ekuitas. Jadi, kenapa ekuitas bisa naik ya? Karena ada laba bersihnya. Jadi, di laba bersih yang naikin ekuitas. Idealnya harus naik sama kayak laba kotor dan omset ya. Kalau tiga poin ini bisa naik ya dibanding tahun lalu, wah ini dipastikan pasti terbang. Terutama omset. Omset harus minimal naik 10%, laba kotor harus naik juga, laba bersih juga harus naik. Minimal kuncinya ada di omset harus minimal naik 10% dibanding tahun lalu. Oke, laporan perubahan ekuitas juga gampang bacanya. Jadi hanya baca seperti apa namanya, cuman lihat ekuitasnya naik karena apa, turun karena apa. Jadi ngecek karena apa. Langsung masuk ke laporan arus kas. Nah, kebanyakan orang bingung di laporan arus kas. Sebenarnya ini bacanya gampang sih. Cuman laporan arus kas itu ibaratnya uang yang masuk. Uang cash ya, uang cash masuk dan keluar. Jadi uang cash misal aku dapat gaji bulan ini 5 juta ya uang cash dimasuk 5 juta gitu. Terus kalau mau jajan 5.000 ya keluar 5.000. Simple sebenarnya. Jadi ada 3 bagian dari arus kas ya. Ada dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan pendanaan. Nah, kalau misalnya di laporan laba rugi tercatat labanya 5 juta, di laporan arus kas belum tentu masuknya 5 juta. Karena laba rugi itu catatannya tidak real time. Catatannya itu per kuartal lah. Misalnya dia stopnya di 31 Maret, maka laba rugi yang tercatat ya 31 Maret per kontrak. Misalnya terjadi transaksi kontrak dengan perusahaan A, kontraknya 5 triliun. Tapi uang belum masuk, tapi di laporan laba rugi tertulis 5 triliun laba. Tapi padahal uang cashnya belum masuk. Uang cashnya mungkin akan masuk di 3 bulan berikutnya. Jadi, kadang-kadang laporan arus kas dan laporan laba rugi, uang masuknya itu berbeda. Dan ngerti ya, jadi mungkin di laporan laba rugi ada laba 5 triliun, tapi sementara di arus kas belum masuk 5 triliun. Mungkin akan masuk di 3 bulan berikutnya. Jadi arus kas itu real time, tapi kalau di laporan laba rugi tidak real time. Ngerti ya? Oke, kita ada yang nanya tuh Agus tuh ya. Gimana tuh Agus? Kepencet lagi kah? Halo Bro Agus. Kepencet juga kayaknya ya. Lanjut aja deh. Oke, nah arus kas dari aktivitas operasi artinya uang masuk keluar dari aktivitas bisnis. Jadi ada uang masuk dari pembeli, lalu ada uang keluar untuk bayar biaya operasional produksi. Ini simple banget, nanti kita akan lihat contohnya. Lalu aktivitas investasi artinya ada uang masuk keluar untuk jual beli aset. Jual beli aset itu seperti pabrik, kendaraan, dan lain-lainnya. Arus kas dari aktivitas pendanaan artinya uang keluar masuk dari pinjaman atau dividen. Nah, pendanaan ya. Jadi ada 3 komponen penting. Tapi yang paling penting kita lihat di operasionalnya. Investasi juga penting, tapi aku jarang lihat. Pendanaan juga penting, tapi aku jarang lihat. Aku lebih ke operasionalnya. Oke, sekian presentasi ininya ya. Kita langsung lihat di bagian contoh langsung laporan keuangan. Aku mau share langsung ini deh, full entire screen. Oke.
Oke. Teman-teman bisa lihat ya screen saya yang di halaman Bursa Efek Indonesia, bisa lihat kan? Bisa kok. Oke. Bisa. Oke ya. Jadi ini contoh halaman IDX. Jadi kalau kalian mau download laporan keuangan, kalian bisa masuk ke idx.co.id. Tinggal ketik aja kode saham Selamat Sampurna. Terus tahun berapa? Ini sampai tahun 2018 nih. Triwulan 1, 2, 3, 4 atau kuartal ya. Yang diaudit itu tahunan, sementara yang tidak diaudit 1 sampai 3 tidak diaudit. Ya tinggal download aja di sini. LK konsolidasian PT bla bla bla. Nah, ini contoh ya. Ini di halaman, kalau kita ini kan di downloadnya saham SMSM ini downloadnya di halaman IDX. Nah, ini contoh kalau kita downloadnya di halaman website officialnya mereka nih. Ini website officialnya mereka. Biasanya ada di halaman investor. Nah, financial report. Ini aku suka perusahaan ini ya, PT Selamat Sempurna Tbk ini, karena dia laporan keuangannya sampai tahun 1996 ini lengkap banget, ini gila. Ini lengkap banget. Ini kalau kalian mau nge-track pola bisnis mereka, ini bagus banget. Oke, ada yang join. Nah, ini kalian bisa download jadi kalau misalnya kalian mau download saham auto, kalian langsung ke website auto aja, mungkin lebih lengkap. Kalau di IDX kan nggak lengkap nih, hanya sampai tahun 2018. Sementara kalau di website official mereka itu bisa sampai lama banget. Oke ya, nah ini contoh. Reload. Unit akses. Ya udah deh, nanti deh. Tadi kalian pernah lihat kan kalau aku suka mencatat laporan ini nih dari 1900, pokoknya sampai 10 tahun ke belakang aku suka catat lah, itu intinya. Kalian pasti sering lihat di video-video YouTubeku lah ya. Jadi aku catatin 3 poin penting, yaitu ekuitas, laba bersih, sama omset. Itu 3 hal yang penting. Nah, jadi kita langsung masuk ke bagian ini deh. Nah, ini kita pakai ini ya, SMSM. By the way, aku nggak beli saham SMSM ini, jadi percontohan membaca laporan keuangan. Di halaman pertamanya. Nah, ini ada alamatnya. Nah, di sini nih, auditornya nih. Tanggung jawab auditor, opininya di bawah. Nah, di sini opininya ketemu nih. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal material. Berarti laporan keuangannya aman. Karena ini aku pakai SMSM karena kalau misalnya kalian tiba-tiba ikutan, ya itu nggak masalah. Ini perusahaan yang paling aman karena mereka selalu bertumbuh setiap tahun. Kita lihat aja ya. Nah, ini di aset ya. Ini aset harta-hartanya mereka. Ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Aku zoom lagi biar lebih kelihatan. Nah, ini ada uang cash. Ini aset lancar, ada uang cash. Ini utang usaha ya, piutang usaha. Jadi pembeli ngutang ke mereka. Ini dikali berapa? Ini dikali 1 juta rupiah nih. Disajikan dalam jutaan rupiah. Jadi semua angka di sini dikali 1 juta. Cara bacanya mudah ya. Kalau bingung, langsung ngomong aja ya. Nggak usah tangan-tangan, takut kelewatan. Jadi kalau kita mau nutupin utang jangka pendek itu di bawah ya, pakai aset lancar. Kalau gampangnya langsung lihat ini aja, total aset lancar. Tapi kan kalau mau lebih detail, lihat satu bagian. Uang cash, piutang usaha, ini piutang derivatif juga ada nih. Nah, untuk melihat detailnya, di notes di tengahnya ini nih, ada 2G, 4, 5, 35A, 35C, itu untuk melihat detailnya apa aja. Ini ada persediaan. Persediaan itu bisa barang jadi atau barang setengah jadi.
Kita langsung lihat ininya aja ya. Di detail ini persediaan misalnya 35B. Tinggal kita cari nomor 3B. Nomor yang mana? Nomor yang ini nih, yang sebelah kiri ini. Kita cari 35B. Kelewatan. 35B. Persediaannya apa aja ya? Paling atas. Kita harus cek paling atas. Nah, dia. Ya, 3. Pembelian persediaan. Nah, ini detail di bawahnya. Ini belinya dari mana? Tapi kita mau ngecek, ya mereka belinya barang apa aja sih gitu kan. Oh, ternyata nggak ada loh. Beli barang apa aja nggak ada. Tapi mereka persediaannya berupa angka di PT. Harusnya sih biasanya ada ya. Harusnya ada. Wah, ini nggak ada. Oh, tapi yang penting kita tahu detailnya ya. Notes di tengah itu untuk melihat detail. Oh, di sini ada ternyata. Pembelian bahan baku dan lain-lainnya. Ini panjang sekali nih ke bawah. Kita balik ke atas. Nah, yang ini notes tengah itu untuk melihat detail, tinggal cari aja nomor-nomor yang sesuai. Nah, kita akan bandingkan aset lancar dengan utang jangka pendek. Utang jangka pendek mereka itu totalnya 669. Aset lancar mereka 2,7 triliun. Artinya utang mereka mudah dibayar. Apalagi kita kalau mau lihat lebih detail, uang kas mereka itu ada 661 miliar. Ini 661 miliar. Berarti bisa menutupi semua utang jangka pendek mereka. Gampang. Ini belum di total kalau misalnya mereka menghasilkan omset ya. Gitu. Belum ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung ngomong aja ya. Pakai suara. Nah, ini kalau kita mau lihat aset tidak lancarnya ini, investasi pada entitas asosiasi, ini perusahaan yang investasi saham juga ada ternyata. Oh, mereka ini mau masukin ke jangka panjang ya. Tapi kalau misalnya mau mereka jual jangka pendek, mereka masukin ke sini juga, aset lancar. Jadi tergantung perusahaan mau tahan lama atau tahan cepat. Tapi kadang ada perusahaan yang tahan cepat, mereka masukin di sini. Aset lancar. Berarti ini mereka mau tahan lama. Aset tetap, aset hak guna, dan lain-lain. Properti investasi juga ada. Aset tidak lancarnya 1 triliun, total aset segini. Total aset ya, dari tidak lancar dan lancar. Jadi, kalau kita lihat aset lancar, kita hanya membandingkan total aset lancar dengan utang jangka pendek. Total liabilitas jangka pendek. Berarti aman ini. Karena total aset lancarnya lebih besar. Apalagi ini bisa dibayar dengan uang cashnya mereka dengan lancar. Lalu kita akan bandingkan, nah ini modal-modal dari utang ya. Modalnya ada dari utang bank, utang dari pihak lain, dan lain-lain. Nah ini utang jangka panjang. Total utang mereka ada 957 miliar. Dan ini pun bisa dibayar dengan uang cash dicampur piutang usaha. Jadi kalau ada pembeli yang bayar, ya semua utangnya kebayar semua ini. Total utangnya kebayar semua, jadi super aman. Nah, lalu kan kita membandingin modal utang ya, ini modal utang dibanding dengan modal investor. Kan aku bilang modal investor harus lebih besar ya. Modal investornya 2,9 triliun, sementara modal utangnya 900 miliar. Jadi aman banget ini. Ini perusahaan yang berlimpah harta real. Harta real, kenapa aku bilang harta real? Karena utangnya dikit. Gitu. Jadi utangnya bukan milik bank, tapi utangnya milik perusahaan. Hartanya milik perusahaan, bukan milik bank. Gitu. Jadi hartanya real. Oke, next. Laporan laba rugi. Ya, ini bagus nih. 2020. Ini perbandingannya selalu kanan kiri ya. Tahun sebelumnya 3 triliun, tahun ini jadi 2020 3 triliun, 2021 jadi 4 triliun. Naik artinya bagus. Nah, kalau kalian mau lihat detailnya di nomor 27. Tinggal ke bawah cari nomor 27.
27, 27, 27, 27. Ada question ya? Oh enggak. Call-nya end 10 menit lagi, jadi aku harus cepat. Aku baru tahu kalau ini ada batas loh ternyata loh. 27 ini dia. Biasanya nggak ada batas. Mungkin banyak orang jadi ada batas kali ya. Nah ini nih detail di sini. Dalam negeri, luar negeri. Tapi ini menurutku sih kurang detail ya. Punya SIMP yang lebih detail. Ini kurang detail sebenarnya. Tapi kalau mau lihat detail lagi di bawah-bawahnya lagi sepertinya. Kita laporan laba rugi. Kalau misalnya ini N, kita lanjut lagi, masuk lagi ke link yang sama ya. Kalau misalnya ini N otomatis tiba-tiba ditutus oleh Google, kita masuk lagi ke link yang sama, bisa atau tidak. Laporan laba rugi. Nah ini dia. Ini bertumbuh benar. Laba bruto bertumbuh benar juga, naik. Oke, ini bagus. Karena ini laba bruto ini laba sebenarnya dari bisnis perusahaan. Satu. Nah, laba bersih aku bilang bukan murni karena ini ada campuran dari penghasilan keuangan. Terus apalagi nih, pendapatan operasi lainnya. Jadi nggak murni laba bersih ini, tapi laba bersih menambahkan ekuitas. Jadi kalau kalian mau lihat laba murni dari bisnis mereka ya di laba bruto. Gitu. Ngerti ya? Nah, next kita masuk ke bagian Ya kok maaf, kok mau tanya. ya. Mau Gimana? tanya itu di laporan laba rugi kan ada laba usaha kok. Ya, Itu laba usaha itu menggambarkan apa ya kok? Laba usaha. laba usaha itu dipotong biaya-biaya lainnya. Kayak biaya penjualan, biaya umum administrasi, dan lain-lain. Tapi ini pun juga sebenarnya nggak murni karena ada pendapatan operasi lainnya. Gitu. Jadi kalau yang benar-benar hasil bisnis murni ya di laba brutonya. Oke, Gitu. oke, thank you kok. Jadi kalau misalnya mereka ada bisnis lain yang kecil-kecilan, Putus. dia bisa masukin ke sini nih. Tes, Jadi tes, ya gimana? tes. Ya masuk. Suaranya masuk. Ada pertanyaan? Putus tadi ini kok jaringannya. Oh, oke. Lanjut ya. Kita masuk ke laporan ekuitas, perubahan ekuitas. Nah, ini laporan perubahan ekuitas nih. Laporan perubahan ekuitas. Ya, kita hanya lihat ekuitasnya naik karena apa. Simple sebenarnya di sini. Ya, kita pakai bahasa Inggris lah baru kelihatan ya. Nah, ini ekuitas sebelumnya ya. Ekuitas sebelumnya 31 Desember 2019 segini. Nih. Lalu ditambah laba bersih. Laba bersih. Terus ditambah lagi total income ini, terus dikurangin dividen, terima dividen, pembagian dividen, second dividen, dan ini SMSM ini rajin bagi dividen loh. Ada 1, 2, 3 dividen, terus ada suntikan dana. Jadi ekuitas tidak hanya bertambah karena laba bersih, tapi ada orang yang nyuntik dana juga. Jadi ekuitasnya bertumbuh jadi 2,6 triliun. Yang sebelumnya 2,4 triliun. Jadi kalau kalian mau lihat ekuitasnya naik atau turun, lihatnya di laporan perubahan ekuitas. Ini karena apa? Kalau turun mungkin di dalam kurung itu artinya minus ya, berkurang. Jadi ini ada yang bagi dividen, 4 kali bagi dividen kalau SMSM. 4 kali bagi dividen. Terus ini ada yang suntik dana. Ini dari profit. Jadi hasilnya naik, ekuitasnya 2,6 triliun dari 2,4. Ya simple ya, lihat ekuitas, nggak terlalu ribet. Nah, terus ini bahasa Inggrisnya. Nah, ini laporan arus kas. Arus kas ini gampang banget ini. Jadi aktivitas operasional ya. Ini cuman lihat penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok dikurangin. Jadi sisa-sisa segini. Ini kita nggak perlu bandingin tahun lalu. Ini nggak perlu, sebenarnya nggak perlu. Jadi kita lihat, yang penting ininya positif. Intinya itu. Kalau bisnis operasionalnya ini positif, artinya uang cashnya bertambah, ekuitasnya bertambah.
Jadi ini aku lihat yang penting ini yang positif, nggak perlu lihat detail, nggak perlu lihat bandingin tahun lalu. Lalu aktivitas investasi ya, ini kita lihat hasil penjualan aset, peternakan dan lain-lain. Mereka berkurang. Bagusnya ini minus. Kenapa mereka artinya mereka misalnya ada mau beli pabrik, ini pasti minus. Mau beli mesin, ini pasti minus. Dengan tujuan omsetnya bertambah ya. Jangan sampai dia beli mobil mewah, itu nggak guna. Ini harus jelas, belinya beli apa. Perolehan aset tetap. Aset tetapnya harus apa nih? Apakah pabrik, apa mesin? Ya kita lihat detailnya di sini. Notes. Kemungkinan ini belinya pabrik atau mesin. Atau maintenance mesin. Jadi kalau ini minus artinya mereka ada maintenance atau beli aset lah. Ini artinya bagus. Jadi minus yang di sini artinya bagus kalau di bagian investasi. Ngerti ya sampai di sini ya? Nggak ada yang bingung ya? Oke, kita masuk ke pendanaan. Nah, ini pendanaan ini tentang utang atau dividen. Ada penerima utang dari bank, plus ada jangka pendek, jangka panjang, pembayaran utang bank, keluar, pembayaran lain-lain, keluar, pembayaran dividen juga ada di sini, keluar. Jadi kalau kalian mau lihat soal pendanaan di sini. Tapi ini aku jarang lihat sih kalau soal pendanaan ya. Aku lihat pendanaan kalau misalnya perusahaan itu utangnya cukup besar. Aku lihat di bagian sini. Nah, jadi aku juga jarang lihat perubahan akhir kas ini juga jarang lihat. Jadi yang penting ini, yang paling penting arus kas sebenarnya ini harus positif. Yang lainnya nggak perlu dilihat. Nah, kalau mau lihat biaya bunga ya di sini nih, biaya keuangan. Biaya keuangan ini biaya bunga. Juga bisa lihat di laporan laba rugi. Biasa ada biaya bunga ya di sini. Nah, biaya keuangan. Biasanya ini ada bunga bank. Nah, selesai sih tentang laporan keuangan ya. Jadi yang penting itu aset lancar lebih besar dibanding liabilitas jangka pendek, artinya aman, dan modal utang itu harus lebih kecil dari modal investor. Selanjutnya, pendapatan atau omset minimal harus bertumbuh 10%. Tapi ini lebih dari 10% nih. Minimal ya, minimal bertumbuh 10% agar harga sahamnya bisa naik. Ini laba bruto juga harus naik, laba bersih juga harus naik. Laba usaha jarang lihat karena campur. Ekuitas pun aku jarang lihat. Selanjutnya yang paling penting arus kas harus positif. Yang operasional ya. Udah itu aja. Oke, selesai tentang laporan keuangan part 1. Part 2-nya aku akan kasih lihat laporan keuangan bank dan asuransi itu beda banget. Beda dari yang beginian. Jadi ini yang paling gampang laporan keuangannya. Kalau yang bank dan asuransi itu lumayan susah. Gitu. Oke, selesai. Teman-teman ada pertanyaan soal hal ini, laporan keuangan part 1? Izin kok bertanya. Ya, boleh. Kan tadi bilang bahwa aset tuh harus lebih besar atau ekuitas harus besar dari liabilitas. Untuk kasus GJTL itu gimana ya kok? Oh, Lokeng Hong masuk gitu. Apa yang dilihatnya sih gitu? Nah, Dan ininya juga profitnya juga minus gitu. betul. Pertanyaan yang bagus. Ini bagus banget. Jadi, balik lagi ke basic ya. Basic itu yang ini nih. Sebenarnya kan kita beli saham itu beli aset. Jadi bukan beli laba, bukan beli omset. Kita beli aset. Nah, beli saham, terus aku kan lebih detailkan lagi kan sama dengan beli ekuitasnya, aku bilang kayak gitu kan. Nah, mereka-mereka ini yang kayak Lokeng Hong, mungkin Warren Buffett, mereka lebih detail lagi. Belinya apa? Ada yang beli uang kasnya, ada yang beli pabriknya, ada yang beli lahannya. Atau mungkin ada yang beli mereknya doang. Kan merek ini ada nilai, dan lahan ini ada nilai. Nah, kasus Lokeng Hong, kalian harus teliti. Lokeng Hong itu belinya di apanya? Apakah di lahannya? Apa di mereknya? Atau beli apanya? Kalau aku kan, kalau versi gampangnya, beli saham sama dengan beli ekuitasnya. Gabungan lah ya, gabungan dari ini. Tapi masalahnya kalau gabungan, mesin lah, mesin pasti nilainya turun. Atau mungkin mobil itu nilainya turun.
Jadi ekuitas ini jadi nggak valid karena ada aset-aset tertentu yang nilainya turun. Udah mulai paham sampai sini? Nah, kalau uang kas mungkin termakan inflasi, tapi ada aset-aset tertentu yang nilainya setiap tahun bisa bertambah. Contoh lahan atau tanah. Merek misalnya. Semakin terkenal dia makin mahal. Nah, kasus Long Keong Hong misalnya masuk DILD kan, properti yang dia minus omsetnya, laba bersihnya juga masih rugi gitu kan. Bukan laba, justru rugi ya. Aku pernah jelasin di video break sebelumnya, sebenarnya Long Keong Hong itu beli lahannya. Bukan beli laba, bukan beli omset, beli lahannya doang. Yang lain-lainnya ini mereka, si Long Keong Hong, mereka nggak lihat. Dia cuma lihat lahan atau tanah. Land bank-nya dia lihat. Ternyata dia hitung-hitung land bank-nya itu lebih besar dibanding harga di pasar, harga saham di pasar gitu. Jadi kemurahan. Jadi dia beli sekitar mungkin ibaratnya harga sahamnya harusnya 100 tapi dia belinya cuma 10 gitu, harga 10. Jadi untuk kasus deal dia beli tanah. Jadi beli saham sama dengan beli aset perusahaan. Nah, gitu. Jadi bukan beli omset, bukan beli laba rugi, beli aset perusahaan yang setiap tahun nilainya bertambah. Nah, ekuitas kan bertambah karena laba bersih ya. Jadi makanya aku bilang laba bersih itu penting agar ekuitasnya terus bertambah. Kalau misalnya nggak ada laba bersih gimana? Lihat ininya aja. Mana yang aset-asetnya itu bisa naik tanpa laba bersih. Contohnya tanah. Itu bisa naik tanpa bersih. Merek misalnya kan. Setiap tahun terus terkenal gitu kan. Terus mengglobal. Gitu. Nangkep kenapa Long Keong Hong kenapa bisa beli perusahaan yang rugi? Udah mulai ngerti ya? Apa masih bingung? Ngerti. Ya gimana? Tadi ada pertanyaan mungkin? Berarti nggak ada pertanyaan ya, jadi ngerti ya. Kenapa Long Keong Hong bisa beli DILD yang rugi? Dia bukan beli ekuitas, yang kalau kita kan, kalau orang awam beli ekuitasnya naik. Ekuitas bisa naik karena laba bersih. Tapi Long Keong Hong udah lebih detail, dia beli satuan asetnya. Yang dimana tanpa laba bersih dia bisa naik. Contohnya DILD, dia beli tanah. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain selain pertanyaan ini? Kalau ekuitas itu kan kalau masalah tanah, tanah itu kan bukan sesuatu yang produktif. Jadi maksudnya tuh seberapa penting sih harga tanahnya itu untuk kita nilai dalam memilih sebuah saham. Misalnya seperti contoh auto itu kan punya lahan yang dibeli mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu. Dan dicatat masih mungkin harganya 1 triliun. Tapi kalau harga pasaran sekarang kan 4 triliun. Tapi menurut saya untuk tanah kasus case sektor otomotif itu tidak terlalu berpengaruh kecuali di properti mungkin kok ya. Iya. Iya, jadi tanah itu fungsinya macam-macam ya. Ada yang untuk digarap untuk dijual jadi rumah, ada yang untuk jadi pabrik. Jadi nilai tanah itu macam-macam, tapi overall semua tanah yang komersil itu biasanya naik terus. Gitu. Setiap tahun ya. Dan itu tergantung fungsinya buat apa nanti ke depannya. Gitu. Jadi auto pun menarik ya karena ada lahan yang cukup besar dan itu pasti akan naik terus dan ekuitasnya mau nggak mau pasti naik juga. Selain dari laba juga harga tanahnya mungkin akan naik juga gitu. Nah, yang menariknya kenapa Long Keong Hong lebih memilih DILD karena harga saham dibanding harga tanahnya itu jauh banget. DILD aku kalau nggak salah lihat itu di aku buka ini dulu deh, RTI Business, DILD itu PVB-nya ya, PVB-nya itu cuma 0,1 kali kalau nggak salah terakhir kali lihat.
Sebentar aku buka dulu. 0,34 kali sekarang. Wah, lebih baik milih auto daripada DILD karena mungkin udah terbang kali ya gara-gara isu Kang Hong beli DILD. Jadi sebelum terbang mungkin PVB-nya itu 0,1 kali gitu. Jadi apakah kita lihat lahan itu oke ya oke. Tanah itu udah pasti naik setiap tahun kalau itu digunakan untuk komersil lebih tepatnya ya. Sudah mengerti si Ebit? Sudah Ada kok. ya, ada Tambah pertanyaan. satu lagi kok. Apa lagi tuh? Saya sering baca di Stockbit Mm-mm. mengenai bagaimana sih caranya mengukur nilai tanah untuk perkebunan. Biasanya katakan contoh di ANJT itu di Stockbit ramai bilang kalau laporan keuangannya dibuat kemurahan, kemahalan harga tanahnya sehingga PBB-nya jadi kecil. Sedangkan TAPG itu dibuat harga tanah per hektarnya kecil, jadi kelihatan kemahalan waktu dihitung PBB-nya. Itu gimana sih kok tanggapannya? Ya, jadi memang harga tanah itu suka-suka ini ya, si pemerintah daerah untuk menghargai tanah dan ada perusahaan penilai. Perusahaan penilai itu kadang-kadang suka main curang juga tuh dengan perusahaan kan. Ya, itu bisa terjadi. Jadi, kalau untuk tanah CPO itu sebenarnya udah nggak bagus ya, karena tanahnya jadi rusak, mereka mengkonsumsi air secara berlebihan, tadi tanahnya jadi nggak subur dan benar-benar nggak bisa dipakai. Itu tanah harus diolah dalam jangka waktu yang cukup lama agar menjadi subur kembali. Nggak bisa dipakai komersil lagi gitu. Jadi harusnya tanahnya itu murah, bener mungkin kata kawan-kawan dari Stockbit ya. Mungkin bener harga tanah yang di CPO itu kemahalan. Tapi kalau misalnya dialihfungsikan jadi properti, mungkin beda cerita lagi. Misalnya kan, beda. Tapi kalau misalnya air tanahnya udah habis karena diserap oleh tumbuhan CPO, kelapa sawit, mungkin jadi nggak berguna juga karena kan perumahan butuh air tanah juga mungkin. Tapi kalau misalnya ada solusi untuk air, kita bisa menggunakan air selain air tanah ya mungkin kalau digunakan untuk properti ya bisa juga harganya naik kembali. Tapi kalau untuk digunakan sebagai pertanian udah nggak bisa lagi karena tanahnya sudah rusak atau tidak subur. Gitu. Dan itu harga tanah itu memang dinilai relatif atau mungkin bisa dibilang sesuai orang atau pemakainya kali ya lebih tepatnya. Tapi kita lihat ke fungsinya sih. Digunakan untuk apa tanahnya. Kalau untuk properti, untuk pengembangan bisnis itu bisa tinggi. Gitu. Nah, untuk harga tanahnya kita nggak tahu ya, itu jasa penilai dan peraturan dari pemerintah yang bikin segala macamnya itu harus lebih detail lagi. Dan aku kurang mengerti cara menilai harga tanah sejujurnya gitu. Tapi kita lihat ke fungsinya aja. Kalau misalnya untuk properti akan tinggi, kalau misalnya untuk perkebunan mungkin bisa jatuh. Ya, paling aku bisa jawab itu aja sih, Ebit ya. Gitu. Ya, terima kasih kok. Ya. Mungkin teman-teman lain ada pertanyaan lagi soal laporan keuangan sebelum kita sudahi dan bisa melihat tayangan ulang di YouTube. Ada kebingungan soal aset, laba bersih, arus kas, dan lain-lain. Udah mengerti ya berarti ya penjelasan dari ini semua ya? Kalau nggak ada, jadi saya tutup nih ya. Oke ya, berarti udah ngerti semua ya berarti ya? Lumayan kok. Oke, good. Jadi laporan keuangan bacanya gampang, nggak susah. Tinggal kita cari arti dari
kata per kata. Misalnya aset artinya apa, liabilitas artinya apa, laba bruto artinya apa, dan lain-lain. Kita cukup cari artinya aja sebenarnya. Jadi semua jadi gampang. Liabilitas, ekuitas artinya apa, pengertian segala macam. Intinya kita Ada satu apalagi tuh. mengenai ekuitas, kalau kita misalnya kayak Kimco, Kim kan punya pabrik kertas di OI, itu kepemilikannya kalau tidak salah 49%. Nah, kalau kepemilikan 45% ini ada perubahan ekuitas, apakah nilai di laporan keuangan Tekim itu naik juga atau tetap sesuai dengan dana awal pemodalan? Jadi dia ada aset berupa saham gitu ya. Iya, tapi kepemilikannya bukan mayoritas, 49% kayak gitu, Bang. Kalau misalnya nilainya naik, ekuitasnya bisa naik. Kalau misalnya nilainya naik. Mengikuti kok ya berarti. Iya. Jadi makanya yang kalau kita beli saham itu kita harus lihat aset itu isinya apa aja nih. Kita lihatin semua gitu. Sebenarnya kan kita beli saham ya sebenarnya beli aset. Mana aset yang lagi turun, mana aset yang lagi naik. Gitu. Nanti ekuitasnya naik kalau semua ada aset-aset yang naik. Gitu. Oke. Aku rasa udah cukup lah ya. Udah 1 jam. Jadi kalau buat teman-teman yang ketinggalan atau kelewatan tadi keputus di tengah jalan, bisa lihat di rekaman YouTube-nya. Semoga rekaman YouTube-nya ini tidak mengalami masalah, jadi kalian bisa tonton ulang di rekamannya ya. Paling gitu aja. Di part 2-nya aku akan bahas laporan keuangan bank, asuransi, dan kawan-kawannya itu berbeda banget dengan laporan keuangan dari perusahaan produksi atau perusahaan trading. Ini perusahaan produksi dan trading bacanya gampang. Tapi kalau laporan keuangan bank dan asuransi dan kawan-kawannya itu lumayan ribet gitu dan agak lumayan beda lah, dan mungkin ada tambah-tambahan yang mungkin aku kelewatan, aku akan tambahin di part 2-nya. Oke, terima kasih ya waktunya kalian ingin belajar, jadi aku seneng banget. Jadi biar kawan-kawan investor saham ini bisa lebih berkurang ruginya dan lebih banyak untungnya. Karena di luaran sana masih banyak yang menganggap investasi saham itu sama dengan masuk neraka atau judi. Jadi aku pernah ke satu tempat ibadah itu menghakimi investasi saham itu atau menghakimi diriku ya. Gue dihakimi bakal masuk neraka karena judi gitu-gitu. Itu sangat apa namanya ya? Aduh, kacau banget itu. Jadi semoga lewat edukator mungkin lebih banyak edukasi kali ya, yang jago-jago main saham itu harusnya edukasi gratis lebih banyak ke audiens ya, apalagi yang influencernya udah banyak ya. Semoga mereka mau bagi ilmu secara gratis, nggak bayar, jadi biar investor saham Indonesia itu banyak yang untung dan jumlahnya bertambah banyak ya. Paling gitu aja teman-teman, terima kasih waktunya. Jika ada pertanyaan dan lain-lainnya, kalian bisa tulis aja ya di email atau di Instagram atau di YouTube. Kasih masukan, kasih kritikan boleh juga, kasih tambahan pertanyaan boleh juga. Kalau bisa punya waktu aku akan jawab. Oke, thank you. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau sama-sama di lain waktu ya. Semoga hari-hari kalian makin baik dan terima kasih juga atas waktu kalian bisa belajar. Semoga kalian bisa tambah cuan di pasar saham. Jadi kalau ada pertanyaan nggak usah sungkan, langsung tanya aja. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak. Ya.